Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Dr. Yusuf Faisal, SEI MAKME. Saya Indi Widyaningsih dengan nomor NIM 2429 21038 dengan nomor absen 25 dari Prodi S1 Akuntansi. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi dari mata kuliah Lab Akuntansi Keuangan, yaitu materi keempat. Di sini sudah terdapat 4 soal yang akan dibahas. Untuk soal yang pertama, P103B, yaitu di sini diinformasikan bahwa Sunrock Company itu menjual obligasi senilai 800.000 diterbitkan pada Januari 1, 2017 dan juga suku bunga opannya itu 9%. Jangka waktunya itu 10 tahun dan dibayar setiap Januari tanggal 1 dan dijual dengan harga 105%. Untuk jurnal transaksi yang pertama itu diminta merecord jurnal penerbitan obligasi pada Januari 1, 2017. Nah, karena di sini dijual dengan harga 105%, yaitu nilai yang lebih tinggi daripada nominal obligasi, maka penerbitan dari obligasinya ini mendapatkan premium. Untuk mencari premium, harus kita cari dulu harga jualnya dari persentase dikali dengan nominal obligasi, yaitu 800.000 dikali 105% menghasilkan 840.000. Dan untuk premium on bonds-nya tinggal kita kurangi dari harga jual dikurangi dengan nominal obligasi sehingga menghasilkan 40.000. Maka untuk jurnal penerbitan sudah bisa kita jurnal di 1 Januari 2017. Cash-nya bertambah karena kita meminjam uang, maka kita mendapatkan tunai sebesar 840.000 di debit. Untuk bonds payable-nya dari dikredit seharga nominal yang akan kita bayar nanti pada saat pelunasan senilai 800.000 dan untuk premium on bonds-nya yaitu on bonds payable-nya yaitu 40.000 dari harga jual dikurangi dengan nominal obligasinya. Sehingga untuk debit menghasilkan 840.000 dan kreditnya juga menghasilkan 840.000. Dan yang kedua itu pada Desember tanggal 31 2017 di sini diinformasikan amortisasi bond premiumnya itu 4.000. Disuruh untuk menyajikan statement of financial position pada bond liability 31 Desember 2017. Nah, untuk statement of financial position-nya di sini ada 2 akun yang harus dicantumkan. Non-current liabilities-nya untuk bonds payable-nya itu diambil dari nilai nominalnya yang sudah kita catat di jurnal penerbitan senilai 800.000 dan juga ada premium. Nah, di sini diinformasikan amortisasinya itu 4.000. Jadi premium yang tadi kita jurnal 40.000 di sebelah kredit itu dikurangi dengan amortisasi karena amortisasi ini sifatnya mengurangi si premiumnya. Pada itu premiumnya sisa 36.000. Dan untuk total liabilities-nya itu senilai 836.000. Kemudian untuk yang C itu kita pada tanggal 1 Januari 2019 ketika carrying value bonds-nya itu 832, company itu menjual bonds pada harga 106%. Nah, disuruh untuk merecord penebusan obligasi diasumsikan interestnya itu sudah dibayar pada periode yang bersangkutan. Jadi untuk yang jurnal penerbitan obligasinya ini pada tanggal 1 Januari 2019 kita cari dulu untuk premium bonds-nya. Nah, kita kan di sini dikasih tahu kalau carrying value-nya itu 832 dengan harga tebusnya 106% dan nilai obligasinya masih sama 800.000. Nah, untuk mencari harga tebusannya itu dikalikan dari presentase dikali dengan nominal obligasi. Presentasinya itu 106% dikali dengan nilai obligasinya 800.000 sehingga menghasilkan 848.000. Nah, kita juga harus tahu nih kita dapat gain atau loss. Diambil dari harga penembusan yang tadi udah dicari, 848 dikurangi dengan 832.000. Nah, ternyata kita mendapatkan loss karena kita membayar harga penembusannya itu lebih tinggi daripada nilai yang tercatat. Maka kita mendapatkan loss senilai 16.000. Dan untuk premium on bonds-nya itu bisa dilihat dari nilai tercatatnya 832.000 dikurangi dengan nominal obligasinya. Sehingga premium on bonds-nya itu masih ada 32.000. Maka kita jurnal
Karena kita jurnal penebusan obligasi, maka kita melunasi utang atau bonds payable-nya ini, maka kita debitkan senilai nominalnya 800.000. Dan untuk premiumnya didebit juga karena kita mau menebus, jadi premiumnya kita hilangkan, jadi didebit 32.000. Dan untuk plusnya juga didebit senilai 16.000 dan juga cash kita mengeluarkan cash sebesar nilai penebusan atau harga jualnya ini 848. Maka untuk yang debitnya itu 848 dan kreditnya 848. Untuk soal yang kedua, di sini Colosseum Electronic itu menerbitkan obligasi pada 31 Desember 2016 dengan nominal hipotek atau mortgage payable-nya 800.000, tingkat bunganya itu 8% per tahun, jangka waktunya itu 10 tahun, dan cicilan per tahunnya itu di sini diberitahu 119.224. Nah, yang untuk yang pertama itu disuruh untuk membuat jadwal pembayaran 4 tahun yang pertamanya. Di sini kita buat menggunakan tabel supaya lebih mudah dimengerti. Untuk tahun yang itu dimulai dari tahun 2017, tahun awal setelah penerbitan. Penerbitan di tahun 2016 tapi akhir bulan, maka kita catat di sini untuk pembayaran cicilan itu pertama di tahun 2017. Nah, untuk 4 tahun pertama dari 2017 berarti sampai 2020. Kita taruh di sini saldo awalnya senilai nominal hipoteknya 800.000. Nah, untuk mencari interest expense itu rumusnya saldo awal dikali dengan tingkat bunga. Jadi saldo awal 800.000 dikali dengan tingkat bunganya 8%. Jadi 64.000. Dan untuk pelunasan pokok ini kita ambil dari pengurangan cicilan per tahun yang sudah diinformasikan 119.224 dikurangi dengan interest expense karena cicilan per tahun ini itu terdiri dari pelunasan pokok dan juga interest expense. Maka untuk mencari pelunasan pokok tinggal kita kurangi dari si interest expense-nya. Jadi untuk pelunasan pokok 2017-nya itu ada 55.224. Dan saldo akhirnya tinggal kita kurangi dari saldo awal dikurangi dengan pelunasan pokok. Menghasilkan, nah ini saldo yang akan dibayar di tahun berikutnya, yaitu 744.776. Untuk 2018 itu tinggal kita pindahkan dari saldo akhir, pindahkan ke saldo awal, yaitu 744.776. Untuk interest expense-nya kita kalikan dari saldo awal dikali dengan tingkat suku bunga, dengan menghasilkan 599.582. Nah, untuk lunasan pokok kita tinggal kurangkan dari cicilan per tahun dikurangi dengan interest expense-nya, yaitu senilai 559.642.000. Nah, saldo akhirnya tinggal kita kurangkan dari saldo awal 2018 744 dikurangi dengan 776 dikurangi dengan 59.642 menghasilkan 685.132 untuk tahun 2018. Untuk tahun 2019-nya kita pindahkan dari saldo akhir, pindahkan ke saldo awalnya, dan untuk interest expense tinggal dikali saldo awalnya dikali dengan tingkat suku bunga menghasilkan 54.811. Dan untuk pelunasan pokok tinggal dikurangi dari cicilan tahun, kurangi interest expense-nya jadi 64.413. Dan untuk saldo akhir tinggal dikurangi dari saldo awal dikurangi dengan pelunasan pokoknya jadi menghasilkan 620.721. Dan untuk tahun 2020 juga sama, saldo awalnya diambil dari saldo akhir, dan untuk interest expense-nya saldo awal dikali dengan tingkat bunganya, yaitu 8% sehingga menghasilkan 49.658. Dan untuk pelunasan pokoknya itu diambil dari cicilan per tahunnya dikurangi dengan interest expense sehingga menghasilkan 69.566. Untuk saldo akhirnya itu dari saldo awal dikurangi dengan pelunasan pokok, jadi menghasilkan 551.154. Untuk menjawab soal yang B, disuruh untuk menyiapkan journal entries untuk penerimaan pembayaran dan juga untuk pembayaran cicilan yang pertama. Nah, jurnal penerimaan itu kita mendapatkan cash karena kita meminjam sebesar nilai nominal hipotek yang udah di sini, yang 800.000 di debit. Dan juga untuk kreditnya itu kita karena kita berhutang berarti mortgage payable-nya bertambah di sebelah kredit senilai nominalnya 800.000. Dan untuk jurnal pembayaran pertama tadi sudah dibikin tabelnya, jadi tinggal kita pindahkan di 31 Desember 2017. Interest expense-nya itu 64.000 diambil dari cicilan pertama
yang dibayar, yaitu beban bunganya 64.000 dan mortgage payable-nya juga berkurang. Nah, ini senilai pelunasan pokoknya 55.224 dan untuk cash-nya itu cicilan per tahun. Jadi nominal penjumlahan dari interest expense sama ditambah dengan mortgage payable. Jadi 119.224. Untuk soal yang C itu disuruh untuk membuat statement of financial position pada tanggal 31 Desember 2017 yang menunjukkan mortgage liability-nya. Nah, di sini kan sudah ada dua, ada current liabilities dan juga ada non-current liabilities. Nah, current liabilities itu diambil dari mortgage payable yang akan dibayar di tahun 2018. Nah, tadi udah dihitung kan untuk tahun 2018 interest expense atau mortgage payable yang harus dibayar itu masih ada 59.642. Dan juga untuk non-current liabilities-nya itu ada mortgage payable yang hasil dari tadi nominal yang tercatat itu kan 800.000 karena sudah dibayar perusahaan pokok tahun pertama, jadi dikurangi 55.224, dikurangi lagi dengan mortgage payable yang mau dibayar tahun depan. Jadi untuk non-current liabilities di bagian mortgage payable itu ada 685.134 dan juga untuk total liabilities-nya jadi penambahan dari 59.642 ditambah dengan 685.134. Jadi untuk statement of financial position total liabilities-nya itu ada 744.776. Ini yang masih harus kita bayar di tahun berikutnya. Untuk soal yang ketiga, pada Januari 1, 2017, Witherspoon Satellite itu menerbitkan obligasi pada nominal 4.500.000, suku bunga kuponnya itu 9% ini per tahun dan jangka waktunya itu 10 tahun. Kemudian harga jualnya itu di 4.219.600. Untuk suku bunga pasar itu 10% dan metodenya menggunakan effective interest rate dan dibayar setiap Januari tanggal 1. Jadi kalau kita lihat di sini, harga jualnya itu lebih kecil daripada nilai nominal dan juga suku bunga pasar itu lebih besar daripada suku bunga kupon. Jadi ini kondisinya itu kita menerbitkan obligasi dalam kondisi diskon. Jadi kita menerima cashnya itu lebih kecil dari nilai nominal. Maka untuk yang pertanyaan pertama yang merecord jurnal penerbitan bonds pada 1 Januari 2017, itu kita menerima cashnya di debit senilai harga jualnya 4.219.600 dan diskon on bonds payable-nya itu kita cari dari nilai nominal dikurangi dengan harga jual karena nilai nominal itu lebih besar daripada harga jual, maka selisihnya itu dapat 280.400 kita taruh di debit untuk akun diskon on bonds payable. Dan untuk bonds payable-nya itu senilai harga nominalnya 4.500.000. Jadi debitnya 4.500.000 dan kreditnya juga 4.500.000. Nah, yang kedua itu kita disuruh menyiapkan tabel amortisasi pada 31 Desember 2018. Jadi dua periode beban itu untuk penerbitan obligasi. Jadi mulai dari karena kita diterbitkan di 1 Januari 2017, ini kita mencatat carrying value-nya aja karena kita belum mencari cash paid dan juga interest expense karena baru penerbitan. Nah, untuk mencatatnya itu setelah akhir tahun 2017 atau kita catat di sini di setiap tanggal 1 Januari 2018 karena dibayarkan setiap 1 Januari. Maka kita tulis di sini tabel amortisasinya di 1 Januari 2018. Nah, saldonya itu cash paid-nya dari nominal obligasi dikali dengan suku bunga kupon. Nominal obligasinya tadi 4.500.000, suku bunga kuponnya 9%. Jadi menghasilkan 405%. Nah, untuk tahun 2019 juga sama, karena cashback itu sifatnya tetap dan akan dibayarkan setiap tahun atau ya setiap tahun. Jadi nilai nominalnya sama 405.000 dan untuk interest expense itu dari carrying value-nya dikali dengan suku bunga pasar. Carrying value-nya itu kan tadi kondisinya diskon senilai 4.219.600 dikali dengan suku bunga pasarnya yaitu 10%. Jadi untuk interest expense tahun 2018 itu 421.960 ini untuk 2018 awal atau 31 Desember 2017-nya. Untuk amortisasinya tinggal kita kurangkan dari interest expense dikurangi dengan cash paid karena di interest expense ini tuh udah include cash paid dengan amortisasi. Nah, amortisasi ini yang akan menambah nilai carrying value karena kondisinya diskon, maka harus kita tambahkan supaya nanti pada saat pelunasan carrying value-nya itu dari 4.219.600 balik lagi menjadi 4.500.000. Jadi carrying value 2018-nya itu 4.236.560. Dan di 1 Januari 2019 cashback-nya itu
itu tadi 405 sama dan interest expense-nya tinggal kita kalikan carrying value 2018 dikali dengan suku bunga pasarnya 10%. Jadi menghasilkan 423.656 dan amortisasinya tinggal kita kurangi dari interest expense dikurangi dengan cashback menghasilkan 18.656. Untuk carrying value-nya tinggal kita tambahkan dari carrying value sebelumnya ditambah dengan amortisasi yang udah kita hitung. Sehingga menambah sebesar 4.255.216. Dan juga untuk yang C itu, kita disuruh untuk menjurnal akrual interest dan amortisasi diskon pada Desember 31, 2017. Nah, di sini udah dikasih tahu di tabel amortisasi, jadi tinggal kita akui aja interest expense itu lebih besar, maka di debit dia senilai 421.960. Dan untuk kreditnya ada akun diskon karena tadi pas awal penerbitan diskon on bonds payable-nya itu di debit, maka pada saat pengakuan harus kita kurangkan supaya dia nantinya menambah nilai bonds payable-nya atau carrying value-nya senilai 16.960. Dan juga untuk interest payable-nya yaitu dari cashback-nya yang ini akan dibayarkan setiap tahunnya sama. Totalnya itu jadi 421.960 dan juga kreditnya 421.960. Untuk yang D itu menjurnal payment dari interest di tanggal 1 Januari 2018. Nah, tadi tinggal kita balik aja jurnalnya dari interest payable tadi kan di kredit, kita pindahkan di debit karena kita mau membayar jadi interest payable-nya menghilang. Dan juga cash-nya kita mengeluarkan cash untuk membayar interest payable senilai 405.000 sehingga debitnya 450.000 dan kreditnya 405.000. Dan juga yang E itu menjurnal accrual interest dan amortisasi diskon pada 31 Desember 2018. Nah, ini jurnalnya sama seperti yang di 31 Desember 2017, beda nominalnya aja. Untuk yang interest expense kita udah hitung tadi di 2018 itu sama aja kita catat di 2019 di 1 Januarinya yaitu senilai 423.656. Untuk diskonnya itu kita mengurangi lagi senilai 18.656 dan juga interest payable-nya masih sama yaitu 405.000 sehingga debitnya menghasilkan 423.656 dan juga kreditnya 423.656. Untuk soal yang terakhir di sini Aslok Chemical itu menerbitkan obligasi pada 1 Januari 2017 dan senilai 4 juta dan juga suku bunga kupon itu 10%, jangka waktunya masih sama 10 tahun. Terus harga jualnya itu 4.543.627. Suku bunga pasar itu 8% menggunakan metode effective interest rate dibayar setiap 1 Januari. Jadi kalau di sini kita lihat harga jualnya itu lebih besar daripada nilai nominal dan juga suku bunga pasar itu lebih kecil daripada suku bunga kupon. Maka kita akan menerima cashnya itu lebih besar dari nominal atau kita mendapatkan premium dari penerbitan obligasinya. Nah, cara cari premiumnya itu tinggal kita kurangkan saja dari harga jual dikurangi dengan nilai nominalnya sehingga selisihnya itu 543.627. Untuk jurnal penerbitannya yang pertama di tanggal 1 Januari 2017 kita mendapatkan cash yang lebih besar dari nilai nominal seharga 4.543.627. Dan juga untuk bonds payable-nya di kredit senilai 4 juta atau nilai nominalnya. Kemudian premium on bonds-nya itu dari hasil pengurangan harga jual dikurang nilai obligasi, yaitu 543.627 sehingga debitnya itu 4.543.627 dan kreditnya juga sama 4.543.627. Nah, untuk yang kedua itu mencatat accrual interest dan amortisasi premium pada Desember 31, 2017. Untuk memudahkan kita buat tabel amortisasi karena diterbitkan tahun 2017 awal, maka cashback-nya interest dan juga amortisasi pada awal Januari 2017 itu belum ada. Jadi kita hanya mencatat carrying value sebesar harga jual yang tadi kita terima atau cash yang kita terima, carrying value-nya. Nah, karena di sini cashback-nya itu bunganya 10%, maka tadi nilai nominalnya 4 juta dikali dengan 10% sama dengan 400. Nah, untuk tahun-tahun berikutnya, setiap tahunnya itu akan dibayarkan dengan nominal yang sama yaitu 400.000 dan juga 400.000. Interest expense-nya kita kalikan dari carrying value-nya 4.500.000
dikali dengan suku bunga pasarnya 8%. Jadi interest expense-nya itu ada 363.490. Untuk amortisasinya kita kurangkan dari CSP dikurangi dengan interest expense senilai 36.510. Jadi carrying value-nya kita kurangi. Kenapa dikurangi? Karena jadi kita menerima uang lebih besar daripada nilai nominal. Maka setiap tahunnya itu harus kita kurangkan supaya nanti pada saat pelunasan kita carrying value-nya akan menjadi 4 juta. Akan menjadi 4 juta sama dengan nilai nominalnya. Maka harus kita kurangkan. Jadi di sini setelah dikurangi hasilnya itu 4.507.117. Nah, 2019 juga sama cashback-nya dan juga interest expense-nya kita kalikan dari carrying value yang 2018 dikali dengan suku bunga pasar. Jadi menghasilkan 360.569 dan juga amortisasinya itu tinggal kita kurangkan dari cashback dikurangi dengan interest expense dan carrying value 2019 juga sama, dari carrying value sebelumnya dikurangi dengan amortisasi yang bersangkutan. Jadi setelah dikurangi, maka di tahun 2019 carrying value yang tersisa itu ada 4.467.687 euro. Nah, untuk yang kedua kita kita menjurnal dulu karena tadi udah kita buat tabel amortisasinya. Jadi di 31 Desember 2017 atau di catatan di 1 Januari 2018 kita mengakui interest expense-nya sebesar 363.490. Dan untuk premium on bonds-nya itu diambil dari amortisasi tahun 2018-nya senilai 36.510. Dan juga interest payable-nya itu 400. Ini akan dibayarkan sama setiap tahunnya. Sehingga untuk debit dan kreditnya totalnya itu 400 sebesar interest payable. Dan yang ketiga itu membayar interest pada 1 Januari 2018. Nah, di sini kan 1 Januari 2018 interest payable-nya di debit 400.000 dan juga kita mengeluarkan cash karena kita membayar interest payable-nya senilai 400.000. Jadi debit dan kreditnya sama 400.000, kreditnya juga 400.000. Dan juga nomor yang keempat itu mengakui interest dan amortisasi premium pada 31 Desember 2018. Nah, di sini udah kita buat tabel amortisasi, jadi tinggal kita akui aja. Jurnalnya juga sama, di interest debitnya ada interest expense yaitu 360.569 dan juga di debitnya itu premium on bonds mengurangi karena tadi awal pada saat penerbitan kita jurnal premium on bonds payable-nya itu di kredit, maka pada saat pengakuan di debitnya itu dikurangi jadi 39.431. Jadi interest payable-nya itu di kredit 400.000 dari cashback-nya yang udah dihitung di tahun 2019. Jadi untuk debitnya itu ada 400.000, terus kreditnya juga 400.000. Nah, untuk yang kedua itu disuruh untuk membuat financial position di bagian non-current liabilities-nya pada tanggal 31 Desember 2018. Nah, di sini ada dua, ada bonds payable, ini diambil dari pencatatan yang tadi, bonds payable-nya 4 juta yang harus dibayar pada saat pelunasan. Dan juga premium on bonds-nya itu dari 543.627. Ini premium yang pertama kali yang sebelum diamortisasi dikurangi dengan jurnal yang sudah kita amortisasi yaitu 36.500 dikurangi lagi dengan 39.431. Jadi untuk total liabilities-nya itu dari bonds payable ditambah dengan premium on bonds payable jadi 4.467.687. Dan untuk yang C itu kita disuruh untuk menjawab pertanyaan ini dalam bentuk narasi. Yang A itu interest expense yang dilaporkan pada 2018 menggunakan efektif interest-nya itu ada 360.569. Ini tadi kita udah hitung di sini. 360.569. Dan juga untuk yang kedua, kalau kita menggunakan straight line method, apakah interest expense 2018 itu akan sama, lebih besar, atau lebih kecil? Nah, straight line method itu lebih agak berbeda perhitungannya karena di amortisasinya itu nanti akan sama per tahunnya dan interest payable sama interest expense juga sama. Premiumnya itu dilihat dari harga jualnya dikurangi dengan nominal obligasinya.
Harga jual dikurangi nominal obligasi yaitu 543.627. Nah, amortisasi per year-nya tinggal kita bagi dari premium on bonds-nya, kita bagikan dengan useful life-nya atau jangka waktunya 10 tahun. Dan juga interest payable-nya itu kita kalikan dari nominal dikali dengan suku bunga coupon. Nah, ini sama kayak effective interest, tinggal dikalikan saja. Jadi nilainya itu 400.000. Nah, interest expense-nya baru kita kurangi dari interest payable dikurangi dengan amortization per year. Jadi kayak interest expense ini itu penjumlahan dari interest payable ditambah dengan interest expense. Jadi menghasilkan pengurangan dari interest payable ini penambahan dari interest expense dan juga amortisasinya. Jadi di interest expense-nya itu ada 345.637. Jadi kesimpulannya beban bunga pada tahun 2018 itu lebih besar menggunakan metode effective interest yang tadi 360.569 lebih besar dibandingkan menggunakan metode straight line method yaitu senilai 345.627. Berikut video penjelasan yang bisa saya buat hari ini untuk materi keempat, kurang lebihnya dalam penjelasan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.